paling menjijikan yaitu mereka kakak beradik ini menemukan foto ayahnya sedang memakan kotoran manusia di popok bayi. Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Buditama di channel Malam Terakhir. Nah, di segmen ini kita akan membahas tentang Criminal Hunter yang pastinya ceritanya akan membuat bulu kuduk kita merinding. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus di mana seorang ayah kandung menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Yang harusnya nih, sebagai sosok ayah itu adalah sosok pelindung untuk anak-anaknya, bukan menjadi seorang penghilang nyawa. Nah, cerita ini tentang kasus Dylan Redwine. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasus ini, yang belum follow atau subscribe, tolong subscribe channel ini biar teman-teman semua tidak ketinggalan tentang cerita-cerita seram ataupun horor dari kita. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang segmen ini atau kasus ini, saya akan memperkenalkan tentang siapa saja sih yang terlibat di dalam kasus ini. Yang pertama adalah sosok ayahnya yang bernama Mark Redwine. Nah, Mark Redwine ini hanya sosok seorang laki-laki biasa yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1961. Pernikahan Mark Redwine yang pertama dengan Betsy Horvath itu terjadi pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Setelah itu, pada tahun 1989, Mark Redwine ini menikah kembali dengan Elaine Hatfield. Dari pernikahan Mark Redwine dengan si Elaine, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Corey dan Dylan Redwine. Awalnya, kehidupan mereka di Plata County di Colorado sana, kehidupan mereka sangat-sangat harmonis, menciptakan lingkungan yang penuh kebahagiaan bagi kedua anak mereka. Meskipun kedua anak mereka ini, si Corey sama si Dylan, terpaut 7 tahun beda usianya. Tapi mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, mereka sering bermain bersama, bertaruh tentang pertandingan ataupun olahraga, dan saling membantu dalam hal apapun. Di balik kebahagiaan mereka, terdapat sisi gelap dari sosok ayahnya, yaitu Mark Redwine ini, yang sampai saat itu tidak diketahui oleh keluarganya. Seiring waktu berjalan, hubungan Mark Redwine dan si Elaine mulai retak nih. Mungkin terjadi perbedaan pendapat antara mereka. Hingga pada tahun 2007, mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Setelah Mark Redwine dan Elaine bercerai, nah si Corey ini yang anak tertua menyadari bahwa kok sosok ayah kandungnya ini kok mulai berubah ya sifatnya. Dari yang awalnya baik hingga kok sekarang makin aneh gitu ya. Anehnya dalam artian si ayahnya ini suka marah-marah. Nah, si adeknya yang bernama Dylan, yang mungkin karena usianya masih 8 tahun, dia tidak memikirkan ayahnya jahat atau baik, enggak. Tapi seiring waktu berjalan, semakin bertambah usianya si Dylan, akhirnya pun si Dylan menyadari bahwa kayaknya ada yang aneh nih sama si ayah. Pada tahun 2012, Elaine mengajukan hak asuh penuh atas nama si Dylan ini. Sehingga membuat ayahnya, yang si Mark Redwine ini menjadi marah besar. Namun, si Dylan menunjukkan bahwa dirinya kayaknya nggak pas nih kalau aku tinggal sama ayah. Gitu. Karena si Dylan sudah menyadari bahwa
sosok ayah kandungnya ini memiliki kelainan. Awal mula cerita atau kasus ini berawal pada tahun 2012, di mana sang kakak dan si adik yang bernama Dylan ini pergi berlibur ke rumah ayahnya untuk menghabiskan waktu libur musim panas. Tanpa sengaja, kakak beradik ini menemukan sesuatu yang aneh pada sosok ayahnya, yaitu ketika mereka mencoba meminjam laptop ayahnya dan mereka menggunakan mungkin untuk main game di laptop ayahnya. Jadi mereka buka-buka laptop ayahnya dan mereka menemukan sesuatu yang janggal. Di sini mereka menemukan foto-foto ayahnya yang tanda kutip negatif. Nah, maksud dari kata negatif tadi bahwa foto-foto ayahnya ini, coba teman-teman semua pikirkan atau bayangkan sosok laki-laki menggunakan pakaian dalam wanita. Yang paling menjijikan yaitu mereka kakak beradik ini menemukan foto ayahnya sedang memakan kotoran manusia di popok bayi. Si Dylan dan si Corey ini tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka temukan. Akhirnya mereka mencoba menyimpan salinan foto itu ke dalam ponsel mereka agar mungkin suatu saat mereka bisa mengumumkannya ke keluarganya mereka bahwa tindakan ayahnya ini sudah keluar batas. Setelah kejadian mereka menemukan foto itu, si Dylan semakin enggak mau pergi ke tempat ayahnya untuk liburan. Padahal saat pengadilan menentukan hak asuh si Dylan kepada si Elaine ini, pengadilan tetap mewajibkan untuk si Dylan berlibur atau merayakan perayaan Thanksgiving ke rumahnya Mark Redwine ini. Beberapa hari sebelum berangkat, si Dylan meminta si Corey untuk mengirimkan salinan foto yang telah dikirim ke HP-nya si Corey untuk dikirimkan ke HP-nya Dylan. Karena si Dylan berencana untuk menanyakan langsung kepada ayah mereka, apa maksud dari ayah menggunakan baju dalam wanita dan memakan kotoran manusia. Pada tanggal 18 November 2012, si Dylan terpaksa pergi ke tempat ayahnya menggunakan pesawat Colorado Springs ke Durango untuk bertemu ayahnya pastinya. Nah, si Corey atau si kakaknya tidak ikut karena si Corey pada saat itu telah berumur 20 tahun sehingga dia tidak wajib lagi untuk mengunjungi ayahnya. Sampainya Dylan di Bandara Durango pada pukul 17:46, ketegangan mulai terlihat. Di dalam rekaman pengawas bandara, Dylan tampak berjalan keluar bersama ayahnya, tetapi ekspresi Dylan bukannya menunjukkan hal yang senang, bahagia karena ketemu ayah, enggak. Tapi si Dylan menunjukkan ekspresi was-was atau ekspresi ketakutan. Berapa jam saat Dylan tiba di bandara, si Dylan mengirimkan pesan teks kepada ibunya bahwa Dylan menyatakan dia tidak happy atau tidak senang berada bersama ayahnya. Saat malam itu, si Dylan ingin pergi atau ingin bertemu sama teman kecilnya yang bernama Ryan. Si Dylan berencana ingin menginap di rumah Ryan aja karena si Dylan kayaknya merasa takut untuk tinggal bersama ayah kandungnya sendiri. Tapi ketika Dylan meminta izin kepada ayahnya, si Mark Redwine ini menolak dengan keras bahwa kamu harus tinggal bersama ayah malam ini. Akhirnya mereka makan malam di McDonald's drive-thru. Sebelum pulang, Dylan juga sempat mengirimkan chat atau pesan teks kepada si Ryan untuk mengatur pertemuan mereka besok pada pukul 6:30 pagi. Pada tanggal 19 November 2012 sekitar pukul 7:30 pagi atau 7:30 pagi,
si ayahnya yang bernama Mark Redwine mengklaim bahwa dia telah membangunkan anaknya, si Dylan ini, tetapi si Dylan menolak untuk bangun. Akhirnya ayahnya pun meninggalkan rumah untuk mengurus beberapa urusan. Ketika dia kembali ke rumah pada pukul 11.30 atau setengah 12 siang, Dylan sudah tidak ada bersama barang-barang miliknya. Mark Redwine ini tidak melaporkan kehilangan anaknya yang bernama Dylan. Baru pada pukul 17 atau pukul 5 sore, ia menghubungi kantor Marshal Bayfield. Namun ia tidak melaporkan atau membuat laporan orang hilang. Sebaliknya, si ibunya yang bernama Elaine tadi, dia sudah ketika dia menerima kabar bahwa anaknya tidak ada atau sudah hilang, ibunya segera menghubungi kantor sheriff di La Plata County. Selama berhari-hari, pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh banyak polisi dan banyak relawan. Berita hilangnya Dylan pun sampai menyebar luas sampai ke media nasional. Namun, si ayahnya tetap menunjukkan sikap yang aneh. Jadi ayahnya ini tidak ikut serta dalam proses pencarian anaknya yang hilang ini. Jadi ayahnya ini, Mark Redwine ini, melakukan playing victim. Dia mengalihkan kecurigaan bahwa yang telah menghilangkan sosok anaknya itu adalah ibunya, yaitu si Elaine tadi. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Juni 2013, sisa-sisa tubuh Dylan itu ditemukan di daerah pegunungan mungkin sekitar 8 mil dari rumahnya Mark Redwine. Selanjutnya, tengkorak dari Dylan ini ditemukan 2 tahun setelah ditemukannya potongan-potongan badannya. Nah, di tengkoraknya ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda trauma benda tumpul. Dengan bukti yang cukup kuat, akhirnya sosok ayah yang bernama Mark Redwine ini ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Juli tahun 2017 dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 serta pelecehan anak yang mengakibatkan kematian. Wow, persidangannya dimulai pada bulan Juni 2021 dengan berbagai bukti dan kesaksian yang memberatkan sosok ayah ini yang bernama Mark Redwine. Setelah 6 jam persidangan, akhirnya para juri di persidangan itu menetapkan bahwa Mark Redwine bersalah atas semua tuduhan. Juri tersebut menjatuhkan hukuman kepada Mark Redwine selama 48 tahun penjara. Dan mereka juga memastikan bahwa Mark Redwine ini tidak akan pernah bebas sampai akhir hayatnya. Kehilangan sosok Dylan meninggalkan luka yang mendalam pastinya untuk ibu dan kakaknya. Ibunya yang bernama Elaine dan kakaknya yang bernama Corey tadi. Tetapi mereka juga menemukan ketenangan setelah mereka mengetahui bahwa ayahnya telah dijatuhi hukuman oleh para juri di persidangan. Sosok ayah yang bernama Mark Redwine ini yang berusaha menyembunyikan rahasianya dengan cara paling kejam, akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa dunia kini tahu siapa dirinya. Bukan hanya pria ataupun sosok ayah yang memiliki kelainan yang aneh, tapi juga Mark Redwine ini adalah monster yang berhati dingin. Oke, baiklah. Jadi kasus ini tuh bener-bener tragis ya. Seorang anak yang harusnya nyaman, malah tidak nyaman dengan kehadiran sosok ayahnya. Yang harusnya deket malah berusaha menjauh, tapi malah berujung kehilangan nyawa. Nah, ini juga jadi pengingat buat kita semua bahwa nggak semua orang yang seharusnya dekat atau menjadi pelindung bagi kita itu benar-benar bisa dipercaya. Bisa saja bahaya itu datang dari orang-orang terdekat kita. Nah, demikian segmen Criminal Hunter pada episode kali ini. Jadi buat teman-teman yang udah ngedengerin nih cerita dari awal sampai akhir,
Apakah kalian percaya bahwa Mark Twain adalah pelakunya? Coba dong tulis di komentar. Nah, yang terpenting buat teman-teman semua, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, dan komen atau share video ini ke siapapun yang teman-teman kenal. Semoga kasus ini bisa kita ambil pelajaran dan kita selalu tetap waspada. Dan jangan sampai ini adalah malam terakhir kita. Sekian dari saya, Muhammad Budi Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.